Ya, jadi eh, hari ini ya kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana kemudian terdakwa Nikita Mirzani menggunakan haknya ya untuk melakukan pembantahan ya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum melalui nota keberatan dalam agenda eksepsi hari ini ya seperti itu. Jadi tepatan saya di Medan nih, Mbak Ira. Jadi saya tadi melihat dan memantau itu dari live-nya Cumi-Cumi juga. Jadi saya tadi melihat ada dua nota keberatan ya, eksepsi, yaitu pertama dari penasihat hukumnya terdakwa Nikita Mirzani, dan kemudian nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Nikita Mirzani sendiri. Jadi yang mau saya sampaikan dulu pertama adalah soal tentang resepsinya dari terdakwa Nikita Mirzani ya. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi saya tertarik kepada dua poin yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan saya dukung itu. Saya sangat setuju ya terhadap dua poin yang disampaikan. Eh, Pertama, saudari Nikita Mirzani ya, ada saya mendengar menyampaikan bahwa eh, saya kurang apa ya, kurang jelas tadi mendengar, tapi sepertinya begini. Eh, Terdakwa Nikita Mirzani merasa keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terkait perbuatan orang lain. Itu yang saya dengar tadi. Yang pertama ya berarti dia itu keberatan, dakwaan itu ditujukan kepada dia, tapi ada perbuatan orang lain. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal dulu ya, bahwa kami juga tidak menginginkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi penanggung jawab utama terhadap dugaan tindak pidana ini. Jadi sehingga kami mendukung agar terdakwa Nikita Mirzani untuk membuka fakta yang sebenarnya. Ya, nanti mungkin di fakta persidangan dalam pembuktian dan saksi, saya yakin ya itu bahwa jaksa penuntut umum akan membacakan beberapa hasil ekstraksi dari keempat handphone yang sudah menjadi pembuktian dan dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir dari hasil ekstraksi itu nanti terdakwa Nikita Mirzani akan dapat membuktikan bahwa memang ada perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjadi didakwa tersendiri dalam dakwaan itu, tetapi ada perbuatan orang lain, ya. Jadi saya berharap nanti agar ketika nanti misalkan jaksa penuntut umum membacakan hasil dari ekstraksi keempat handphone itu, ya silakan terdakwa Nikita Mirzani menguatkan apa yang menjadi fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Nah, yang kedua, benar ya bahwa tadi saya sangat mendukung eh, Badan POM itu harus bertanggung jawab ya. Tetapi ada tadi bahasa terdakwa Nikita Mirzani mengatakan Badan POM harus dibubarkan seperti itu. Nah, sebelum ke sana, saya berpendapat bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah benar. Karena apa? Karena peristiwa ini sebenarnya menurut kami ya, itu adalah merupakan ada perbuatan pembiaran dari Badan POM itu sendiri terhadap para reviewer-reviewer yang menyampaikan tentang narasi overclaim. Sementara peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 memberikan kewenangan penuh ya terhadap Badan POM untuk melakukan pengawasan dan kemudian penindakan terhadap sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan izin edar sebagaimana peraturan Badan POM nomor 21 dan nomor 3 ya tentang notifikasi dan tentang klaim tahun 2022. Nah, seharusnya awalnya dulu ketika para reviewer ini ya
menyampaikan narasi-narasi overklaim terhadap sebuah produk, ya, di situ seharusnya Badan POM bertindak, ya, bertindak begini maksud saya. Dia harus melihat, ya, apakah yang direview itu memiliki izin edar atau tidak. Kalau memiliki izin edar, nah di situ Badan POM itu harus segera menghentikan para reviewer-reviewer itu. Dan kalau bisa, lakukan langkah-langkah hukum untuk menghentikan orang-orang yang sering mengatakan review tentang soal overclaim. Nah yang kedua, kalau ditemukan Badan POM terhadap review-review itu adanya produk yang tidak memiliki izin edar, segera tindak. Ya, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani terhadap bahwa Badan POM harus bertanggung jawab. Ya, jadi saya juga berharap agar nanti dalam persidangan ya majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan Badan POM terkait peristiwa-peristiwa dengan narasi overclaim tersebut. Ya, jadi karena apa? Kami juga kan di sini klien kami ini kan sudah mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Badan POM nomor 21 dan nomor 3 dan itu semua membayar pajak, ya. Dan kami berhak juga menuntut Badan POM untuk kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban klien kami. Ya, jadi ini penting, ya. Dua hal ini penting. Pertama tentang apa yang disampaikan bahwa ada perbuatan orang lain dalam dakwaan terdakwa Nikita Mirzani, ya. Yang kedua bahwa Badan POM di situ harus bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa ini. Seperti itu, Mbak Ira, terhadap eksepsi terdakwa Nikita Mirzani. Ya, jadi itu kan sudah menjadi kewenangan dari majelis hakim, ya. Di dalam ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 itu dijelaskan bagaimana hakim membuat sebuah keputusan, kemudian bagaimana hakim melihat peristiwa ini. Karena tadi kan saya dengar jaksa penuntut umum kan sudah menyampaikan bahwa sekarang terdakwa Nikita Mirzani adalah merupakan tahanan dari pengadilan, ya. Artinya itu adalah merupakan kewenangan majelis hakim. Ya, saya pikir saya tidak bisa berkomentar di situ, ya. Seperti itu, Mbak Ira. Jadi begini, kenapa tadi saya sampaikan hanya 2 poin yang saya setuju dengan terdakwa Nikita Mirzani? Karena poin-poin yang lain itu saya anggap itu hanya sebatas pembelaan yang tidak berdasar, ya. Contoh begini, dakwaan itu kan sudah, ya, bisa kita baca bersama-sama karena sudah dipublish ya di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Caranya gampang, dibuka aja di Google SIPP PN Jakarta Selatan, kemudian diklik di pencarian nama Nikita Mirzani, itu akan terlihat ya dakwaannya, ya. Jadi kemarin kan terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan jangan sepotong-sepotong, kan begitu. Ya saya juga akan menyampaikan ya jangan sepotong-sepotong juga. Karena kan peristiwa tanggal 3 November, 13 November, dan 14 November 2024 kan jelas di situ disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, ya. Mulai pada saat terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan kepada saksi Oki Pratama tentang ya kira-kira begini, Papa Bems, ini anakmu perlu duit, kira-kira begitu. Bukan anakmu itu, tapi anakmu ini, gitu. Kemudian dia katakan, apa kabar si Cungkring? Udah ada berita tidak? Tolong WA, gitu. Nah, lalu ada narasi juga mengatakan, amanin dong Nikita. Nah, artinya kan di situ ada satu percakapan-percakapan yang kemudian percakapan-percakapan ini menjadi sebuah kesimpulan di tanggal 14 November untuk menyuruh terdakwa Ismail Marzuki menghubungi klien kami Dr. Reza Gladys. Ya, jadi jangan kita berbicara sepotong-sepotong hanya tanggal 14 November, tapi meninggalkan peristiwa percakapan 3 November, 13 November,
pada 3 November, 13 dan 14 November sebagian. Ya, satu juga ada pada saat saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk klien kami ya, glowing booster cell itu kepada terdakwa Nikita Mirzani, lalu kemudian terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki, dan ada narasi menyampaikan ya kepada terdakwa Ismail Marzuki dari terdakwa Nikita Mirzani, mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza, gua jamin, kira-kira begitu. Nah itu kan sudah jelas ya, tidak adanya satu peristiwa yang langsung terjadi di tanggal 14 November tanpa adanya peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti itu, Mbak Ira. Ya, jadi kembali juga yang seperti saya katakan tadi, ini kan sudah menjadi kewenangan majelis hakim ya. Tadi kan jaksa penuntut umum juga menyampaikan seperti itu. Ini kan menjadi kewenangan dari majelis hakim untuk mengambil sebuah kebijakan ya. Begitu juga tadi penasihat hukumnya terdakwa Nikita Mirzani juga menyampaikan dan bermohon. Tapi kan kita juga lihat bahwa majelis hakim memutuskan tetap kepada penetapan yang sebelumnya seperti itu. Jadi saya tidak berkomentar di situ karena itu bukan kewenangan saya. Seperti itu, Mbak Ira. Jadi terhadap itu saya pikir adalah itu hal yang sangat wajar ya. Dan kita juga ikut prihatin ya. Jadi ini kan soal kemanusiaan. Siapapun yang di dalam posisi terdakwa Nikita Mirzani dalam posisi pesakitan ya, dalam kursi terdakwa, siapapun itu nanti akan bersikap seperti itu. Ya, jadi kita pikir itu bukan hal yang aneh itu, tapi itu hal yang wajar. Siapapun akan melakukan seperti itu, Mbak Ira. Ya, jadi setelah tadi saya melihat dari live ya, dari live-nya Cumi-Cumi tentang berlangsungnya persidangan, langsung saya berkomunikasi dengan klien kami, Dr. Reza Gladys, dan saya sampaikan tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dan beliau juga melihat ya secara live karena beliau tadi kan hadir di sana untuk menunggu terlaksananya sidang mediasi ya, tapi karena sudah terlampau lama dan diputuskan untuk tidak bisanya terdakwa Nikita Mirzani menghadiri sidang mediasi, maka kemudian klien kami itu pulang ya. Dan tadi kami sempat berkomunikasi, beliau juga sependapat dengan saya ya. Artinya dari awal kan kami sampaikan tidak ada niat dendam apapun lagi di klien kami terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Dan beliau menyampaikan dan mendukung terhadap apa yang disampaikan 2 poin itu. Ya, bahwa ya sebenarnya Nikita Mirzani ini kan bukan sebagai penanggung jawab utama. Benar yang dikatakan itu. Bahwa adanya perbuatan-perbuatan orang lain di dalam dakwaan tersebut. Dan kemudian klien kami Dr. Reza menyampaikan bahwa benar Badan POM itu harus bertanggung jawab ya. Kenapa? Karena terhadap pembiaran-pembiaran seperti ini ya kan terjadi peristiwa-peristiwa hukum sehingga menyeret terdakwa Nikita Mirzani dalam kursi persakitan. Ya, jadi tentang 2 poin ini klien kami Dr. Reza menyampaikan mendukung ya apa yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Ya, seperti itu, Mbak Ira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.